Subhanallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana 'ilmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh Masjid Jami Kota Sidrap yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di pagi ini Allah masih melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita semuanya. Di antara nikmat iman Islam, nikmat kesempatan, nikmat istiqomah, bil khusus nikmat bisa berjamaah salat subuh dilanjut talaqul ilmi yang mana pahalanya insyaallah. Oleh karena itu kita terus bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, agar Allah tambah terus nikmat-nikmat pada kita sehingga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang selamat, bahagia, mulia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas itu kitab Mawa'idul Usfuriyah. Mawa'idul Usfuriyah ini sebenarnya sama kayak kitab Arba'in Nawawi, 40 hadis gitu ya. Ada 40 hadis. Kalau Arba'in Nawawi kan dikarang oleh Imam Nawawi, dan kalau Usfuriyah ini yang mengarang Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Bukan dikatakan Usfuriyah, kitabnya Mawa'idul Usfuriyah karena pengarangnya Al-Usfuri. Kelakopannya judulnya Al-Usfuri, bukan dikatakan kitab Usfuriyah. Dan beliau memberikan beberapa nasihat di dalam karangan beliau kitab Usfuriyah itu, hadis-hadis yang berkenaan tentang cerita-cerita motivasi, khususnya cerita sufi, cerita-cerita yang untuk membangun semangat rohani kita, khususnya dalam beribadah, gitu ya. Nah, kemarin sudah saya sampaikan dalam pertemuan sebelumnya satu hadis yang berkenaan tentang bahwa kita selalu memberikan kasih sayang kepada siapapun, tidak pandang dulu siapapun, kita harus menebar rasa kasih sayang kita kepada sesama makhluk Allah, begitu. Nah, sekarang hadis yang kedua. Hadis kedua di sini disampaikan. Nah, untuk kitabnya belum sempat ya, belum kita beli, insyaallah nanti segera biar pada bawa kitabnya. Hadis kedua di sini diceritakan al-haditsus tsani naha 'anil ya'si bir rahmatillah. Hadis yang kedua menjelaskan tentang jangan kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berputus asa dari rahmat Allah itu seperti apa? Begitu. Mungkin secara kita tidak sengaja, ya, tidak tahu bahwa ketika kita memutus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ini termasuk perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan ada sebuah cerita. Nah, sebelum saya ceritakan di dalam kitab ini, beliau mengatakan al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi minal 'abidil mu'min. Pelaku dosa, kata beliau, ini kata-kata nasihat. Ini hadis. Pelaku dosa yang mengharap rahmat Allah, ini orang ahli maksiat, tapi mengharap rahmat Allah, gitu. Terkadang ada orang yang ahli maksiat itu di dalam hatinya itu pingin taubat, pingin menyelesaikan atau pingin menghentikan kemaksiatan itu, tapi gak mampu. Saya sebenarnya lebih suka berteman kepada orang ahli ibadah, orang soleh, daripada saya berteman orang ahli mabuk, ahli judi. Di dalam hatinya dia berontak sebenarnya, begitu. Tapi kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan. Sehingga di sini dikatakan, kata beliau, pelaku dosa yang mengharap rahmat Allah aqrabu ilallah minal 'abidil muqti, itu lebih dekat kepada Allah daripada orang yang ahli ibadah yang memutus minal 'abidil muqti, yang memutus rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang ahli ibadah yang memutus rahmat, baik rahmat untuk dirinya maupun untuk orang lain. Ya kayak kalau memutus rahmat kita kepada diri kita, ya, ini memutus rahmat Allah untuk dirinya. Seperti kita berdoa tidak kunjung dikabulkan, terus kita doa lagi, itu memutus rahmat. Kita berusaha, usaha ini baik, terus kita menyerah, berputus asa, itu berarti tidak percaya dengan rahmat Allah. Orang itu kalau udah istiqomah, walaupun itu yang penting itu kebenaran, istiqomah terus meminta kepada Allah, pasti suatu saat itu Allah kabulkan. Minimal kebaikan itu kalau sudah diistiqomahkan, kayak doa nih, doa itu kalau diistiqomahkan, udah minimal doa itu ibadah, berpahala. Mau dikabulkan apa enggak? Nah, terkadang kan kita begini, kita sudah doa terus, minta suatu hajat kita nggak segera dikabulkan, ternyata tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menyerah, berputus asa. Nah, itu salah satu ciri orang yang berputus asa untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian orang yang ahli ibadah juga memutus rahmat kepada orang lain. Nah, ini salah satu orang yang ibadahnya hanya untuk dirinya sendiri, tidak mengajak-ngajak. Dia punya kemampuan untuk mengajak, untuk memberikan ilmu. Nah, ini salah. Dia tidak mau mengajak dan tidak mau mengajarkan ilmunya. Padahal ada orang yang membutuhkan. Nah, ini salah satu memutus rahmat orang lain. Ya. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa suatu saat itu ada orang yang ahli ibadah. Di sini qala ukhbirna an Zaid bin Aslam an Umar anna rajulan kana fil umam madhiyah. Dikabarkan kepada kami Zaid bin Aslam dari Umar bahwasanya pada umat terdahulu ada seseorang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah, ibadahnya masya Allah. Ya, bahkan di situ dijelaskan, di dalam kitab ini dijelaskan paginya puasa, siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Tapi nggak pernah ngajak-ngajak yang lain. Udah pokoknya ibadahnya diri sendiri. Pokoknya ibadahnya udah dia urus diri sendiri, nggak mau urus orang lain, nggak mau ngajak orang lain. Nah, suatu saat diceritakan dalam kitab ini, faqala ya rabbi ma li 'indaka. Orang itu meninggal lantas bertanya, wahai Tuhan, bertanya kepada Allah. Diceritakan ini hadis yang cerita dalam Bukhari. Wahai Tuhan, apa yang Engkau siapkan untukku kepedean? Jadi orang ini kepedean karena ibadahnya udah mantap katanya. Udah merasa ibadahnya udah terus dia lakukan ibadah terus.
wastihadi. Allah berfirman, nerakalah tempatmu. Wah, akhirnya kita orang yang ahli ibadah. Kemudian bertanya, qala ya rabbi fa'ina ibadi wajtihadi. Di mana ibadahku dan kesungguhanku? Ya Tuhan, ya di mana ibadahku selama ini? Kau balas apa? Gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, faqala innaka kuntu taqnatu nas min rahmati fid dunya fa ana aqta'aka al-yawma min rahmati. Allah menjawab, sesungguhnya engkau telah memutus orang-orang dari rahmatku di dunia, maka hari ini aku memutuskan rahmatku darimu. Jadi dia udah gak pernah ngajar, bahkan saudaranya, keluarga udah cuek aja mau ngapain, yang penting dirinya ibadah gitu, gak pernah ngajak-ngajak yang lain. Nah, ini salah satu contoh memutus rahmat kepada orang lain. Kalau ada orang yang gak benar, jangan diam. Orang itu mungkin gak tahu, ya minimal kita kasih tahu. Kita kasih tahu, oh ini yang benar ini, kamu harus ini, asal kita mampu. Ya, itu kan cara kita berdakwah, cara kita mengajak itu dengan baik. Jangan sampai menyinggung perasaan, begitu. Jangan sampai gara-gara kita ingatin terus terjadi masalah. Pokoknya kita kalau mau memberikan nasihat, mengajak itu dengan yang baik. Jangan kita diam saja. Ya jangan kita diam cuek, orang itu melakukan keburukan, orang itu melakukan kesalahan, orang itu melakukan dosa, kita tinggal diam aja. Yang penting kita ibadah yang kita masa bodoh sama orang lain, itu tak boleh. Ya, itu tak boleh. Harus ada peduli, rasa peduli kepada sesama, khususnya sesama muslim. Harus ada rasa peduli. Jangan kita ibadah dengan dirinya kita sendiri. Nanti takutnya kita sudah dikasih pengetahuan oleh Allah, sudah dikasih ilmu oleh Allah. Harus ketika ada orang yang salah, harus kita mau peduli untuk kita ingatkan. Mau nggak mau urusan Allah. Yang penting kita sudah menyampaikan hal kebenaran. Maka kata baginda, qulil haq law kana murra. Katakanlah yang benar walaupun itu berat rasanya. Ya walaupun itu rasa berat. Kalau memang sebuah kebenaran, sampaikan. Kita sebagai orang yang mendapat kabar kebaikan, yang diberikan nasihat, harus mempunyai pedoman, undur makila wala tandur mangkola. Gitu. Kita sebagai muslim umumnya ya berkewajiban untuk saling mengingatkan. Itu satu. Kemudian kita sebagai muslim juga sadar ketika salah harus menerima nasihat, harus mau menerima nasihat dari siapapun. Maka kata undur makila wala tandur mangkola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Ya, jadi nasihat itu jangan dilihat datangnya dari mulut seorang ustaz atau seorang guru saja. Pada siapapun orangnya itu, kalau memang yang dikatakan baik, ambil. Ya, maka undur makilah, lihatlah apa yang dia ucap. Kalau memang kebaikan, ambil. Kebaikan apalagi itu nasihat buat diri kita, ambil. Walaupun itu datangnya dari orang ahli maksiat. Gitu. Nah, dua inilah kalau kita pegang, ya maksudnya kalau kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dalam kehidupan harus saling menasihati. Kalau kita punya kemampuan, berikanlah ilmu itu, berikanlah kemanfaat orang buat orang lain. Jangan sampai gara-gara orang ini, ya umpamanya gini, kita punya kemampuan dalam segi materi, membantu nih, bisa kita bantu. Ada yang kelaparan, ada orang miskin di sekitar kita diamkan. Akhirnya kalau kita nggak peduli, dia melakukan kemusyrikan. Nah disitulah letak kita kena sebab memutuskan rahmat Allah. Dia udah nggak sabar, akhirnya menjalankan perilaku yang dilarang oleh Allah karena nggak tahan dengan kemiskinannya. Kita sebagai tetangga kaya kok diem aja, berarti kita kena sebab. Kenapa gak peduli dengan tetangga kita yang miskin? Sehingga orang miskin ini melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah, melakukan kemusyrikan, mencari pesugihan. Itu kan gara-gara kita gak peduli.
Itulah salah satu min rauhillah, jadi memutuskan rahmat Allah. Begitu. Maka kita sebagai manusia hidup bersosial, takdirkan sebagai manusia itu makhluk sosial, harus saling peduli, harus peduli. Begitu. Nah, kita sebagai pengurus DKM masjid ini kan kita peduli, memberikan fasilitas yang terbaik, itu bagus. Ya, pahalanya Masya Allah. Berarti itu tidak memutuskan rahmat. Maka kemarin ketika banyak pandemi itu banyak masjid ditutup, itu kan sudah banyak keputus rahmat Allah. Orang yang istiqomah ke masjid, orang yang biasa senang ke masjid, nah, itu bawa alam gitu. Mungkin karena sebab tertentu masih dimaklumi lah. Ya, tapi kalau ada masjid kok ditutup di jam-jam tertentu itu, nah ini kayaknya bermasalah. Masjid itu harus open 24 jam. Ya, harus open 24. Risiko gitu. Kadang dilarang tidur. Ya, bukan tidurnya yang dilarang. Orang tidur itu sebenarnya bermanfaat. Orang tidur kalau diniati i'tikaf dari ibadah sebenarnya. Nah, kita sebagai pengurus jangan dilarang, tapi kita cari tahu tidur yang terbaik itu kayak mana. Tidur yang bagus itu kayak apa? Begitu. Mungkin kalau tidur jangan di tengah-tengah, kalau istirahat jangan di pinggir-pinggir aja. Kalau tempat sholat itu cara tidurnya juga harus benar, biar nggak bawa najis. Begitu. Sebenarnya tidur di masjid itu kan yang ditakutkan bawa najis. Ketika tidur sembarangan terus bawa air liurnya itu najis. Sebenarnya liur itu ada yang najis, ada yang enggak. Gitu. Ya, tetap orang itu bikin nyaman. Itu masjid itu bikin nyaman. Ya, karena manusia itu sudah menganggap bahwa masjid itu tempat satu-satunya yang nyaman. Ya, nah kalau kita udah datang ke masjid udah ditutup, isinya ditutup, toiletnya ditutup, terus mau apa? Amalnya gimana? Wah, ada orang buang air nggak disiram, terus akhirnya toilet ditutup. Itu kan bukan solusi. Ya, bukan solusi. Gara-gara buang air nggak disiram. Ya udah, kalau memang kan nggak terus begitu. Itu memang udah kewajiban seorang sebagai pengurus, udah kita bersihkan. Jangan ada rasa. Kalau kita ikhlas benar, itu Masya Allah. Gak semua orang bisa seperti itu, gitu ya. Jadi gara-gara banyak anak kecil gak boleh ke masjid, nah itu kan bukan solusi. Pokoknya masjid ini bikin senyaman-nyamannya buat umumnya masyarakat, baik di kalangan anak-anak maupun dewasa maupun musafir, bikin senyaman-nyamannya. Itulah wadah pahala, tidak memutuskan rahmat Allah kepada orang tersebut. Kalau begitu jadi anak kecil jadi malas ke masjid karena saya dimarahi, mutus rahmatnya itu. Ya, orang yang asalnya senang ke masjid, dikit-dikit masjid mau buang air kecil, entah apa, pokoknya mampir ke masjid karena masjid adalah tempat yang nyaman. Akhirnya karena ditutup, masjid jadi sekarang masjid banyak ditutup gara-gara begini kan. Akhirnya itu salah satu memutus rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai makhluk yang sosial harus rasa peduli itu tinggi. Begitu. Tugas kita hanya mengingatkan ketika saudara kita, kakak kita, keluarga kita, teman kita itu salah, harus kita ingatkan selagi kita mampu ya, asal kita mampu. Nah, itulah rasa peduli. Jangan ibadah itu buat dirinya sendiri. Ya, itu tentang rahmat Allah. Kemudian di sini dijelaskan juga ini yang paling menyentuh ini ya, yang paling menyentuh di dalam cerita Suriah ini. Fa'auha ta'ala ila Musa. Dulu itu diwahyukan kepada Nabiullah Musa, ya, bahwa ada seseorang yang maksiatnya Masya Allah, apa aja dosa udah pernah dilakukan, tapi dia tidak pernah menyekutukan Allah. Itu aja. Dia tauhidnya dipegang, pokoknya nggak pernah menyekutukan Allah. Ya, karena maksiatnya udah begitu banyak, ya, begitu banyak bahkan bikin resah masyarakat umpama. Ini diceritakan di sini. Sehingga ketika meninggal ini orang berdosa ahli maksiat,
dibuang itu jenazahnya, mayatnya dibuang, nggak ada yang mau memakamkan, nggak ada yang mau memandikan. Ya, ketika itu dibuang ke tempat sampah dalam cerita ini, pokoknya dibuang ke tempat pembuangan lah, tidak dimakamkan selayaknya, karena kemaksiatannya orang udah pada benci, begitu ya, karena kemaksiatannya. Nah, suatu saat ditanya, diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam agar mengurus jenazah ini. Langsung wahyu dari Allah kepada Nabi Musa agar mengurus jenazah ini. Nah, karena perintah Allah segera dilaksanakan, dicari, jenazahnya ada di tempat sampah. Jenazahnya itu ada di tempat sampah. Kemudian Nabi Allah Musa bertanya, ya Allah, apa kemuliaan orang ini sehingga masyarakat aja gak suka? Begitu, masyarakat mudah membiarkan jenazah ini dibuang, begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, ketahuilah di saat sakaratul maut, ya, di saat sakaratul maut dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya akui bahwa saya berdosa. Tapi kalau ditanya lebih baik, saya punya teman orang ahli maksiat, kalau disuruh pilih sama orang soleh, saya memilih orang soleh, ya Allah. Kalau dipilih aku taat apa nggak taat, saya pilih taat, ya Allah. Karena keadaan dan kondisi saya yang belum mampu untuk meninggalkan kemaksiatan itu. Yang jelas saya rela dan ikhlas, ya Allah. Diasingkan, dijauhkan dari keluarga saya ikhlas rela. Tapi saya mengharap jangan sampai rahmat-Mu Engkau jauhkan dariku juga, ya Allah. Begitu. Jadi di saat sakaratul maut itu masih mengharap rahmat Allah, masih mengharap ada harapan. Begitu. Maka ketika ada orang, Pak, kalau kita didatengin orang ahli maksiat, tatunya penuh, pokoknya preman habis, pokoknya maksiat, pingin taubat, jangan dipersusah, jangan dipersulit, itu memutus rahmat Allah nanti. Udah, walaupun banyak tatunya gak usah dihilangin, sholat aja, tobat aja, udah pasti diterima. Pokoknya kasih motivasi, sebanyak apapun dosanya, bahkan dunia ini kamu penuhi dosamu. Udah, kalau kamu ingin bertobat, benar-benar taubatan nasuha, saya yakin kau diterima tobatnya. Jangan dipersusah. Nah, di situ gara-gara dia di detik-detik akhir di sakaratul maut berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba ini Allah jauhkan orang pada benci kepada aku, bahkan keluargaku saja sudah tidak suka kepada aku, bahkan mengasingkan diriku. Tapi jangan mohon rahmat, jangan kau putuskan dariku, ya Allah. Di situ terus meninggal, ya, bahwa di situ diceritakan seketika itu pula diangkat sebagai wali Allah, kekasih Allah. Sampai sebegitunya. Jadi kita terus mengharap dalam kondisi sifat apapun, terus kita mengharap rahmat Allah, yakin rahmat Allah ini, Allah itu maha pengasih, ya, maha pengasih dan penyayang. Sudah, kalau kita memang berdoa, satu, jangan putus asa akan doa-doa kita, yakin doa kita itu dikabul. Kalau nggak dikabul, minimal di akhirat nanti akan dibalas, karena doa itu adalah ibadah. Doa wal ibadah, sebanyak apapun, nah, doa itu adalah ibadah. Kita banyak doa diulang-ulang terus juga apa-apa, dikabulkan nggak dikabulkan urusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka enak, Pak, apapun kalau kita lakukan, apapun yang kita lakukan itu kalau karena Allah itu enak, itu nggak gampang putus asa, ya. Apapun ibadahnya kalau dilakukan karena Allah itu nggak gampang putus asa. Tapi kalau kita ibadah karena sesuatu, pasti suatu saat akan putus asa kalau sesuatu itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tapi kalau ibadahnya karena Allah, Masya Allah, udah, insya Allah gak akan putus asa. Ya, kayak kita ibadah, sholat berjamaah karena Allah, apapun yang menghampiri, menghalangi kita, menggoda kita, terus jamaah di masjid 5 waktu kita lakukan.
peduli, pokoknya saya ibadahnya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Itu enaknya kalau ibadah karena Allah. Maka dilatih terus dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kita pasrahkan semua hidup ini untuk Allah, sholat ibadah semua untuk Allah. Agar apa? Agar terus istiqomah. Begitu. Godaan seperti apapun bukan akan dilalui dengan mudah. Ya, karena ibunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mau bersolawat, mau apa, tuh karena Allah, jangan karena hajat. Banyak orang salah niat ini. Ketika kita bersolawat kepada baginda Rasul agar hajatnya dikabul, itu sebenarnya kurang tepat. Ya, bahkan Allah itu membenci melakukan perbuatan akhirat, ibadah kok karena dunia, itu Allah benci. Sebegitu rendahnya amalan-amalan akhirat kok untuk mencari duniawi, gitu. Maka kita rubah niat. Kalau kita melakukan sesuatu kayak bersolawat agar hajatnya dikabul sama Allah, itu niat pertama karena solawat ini memang perintah Allah. Sudah jelas di dalam Al-Quran bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Allah perintah. Bahwa solawat ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau sholat, Allah perintahkan sholat, Allah nggak pernah menyontoh. Allah perintahkan haji, Allah nggak pernah haji. Gitu kan. Allah perintahkan sedekah, Allah nggak pernah sedekah. Tapi Allah perintahkan sholawat, Allah sendiri yang sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan, bahwa sesungguhnya Allah beserta malaikat itu bersolawat. Bersolawat dulu, jadi menyontohkan dulu baru perintah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kepada baginda Rasul. Ya. Itu perintah yang Allah langsung menyontohkan. Jarang-jarang hanya sholawat. Ya, hanya sholawat. Cuma sholawat Allah itu berbeda. Sholawat Allah itu memberikan rahmat kepada baginda Rasul. Sholawatnya malaikat mendoakan, memintakan ampunan, gitu. Kalau kita bisa diartikan doa untuk meminta syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Maka niat pertama bersolawat yang paling tepat adalah karena mengamalkan perintah Allah, karena menjalankan perintah Allah di dalam Al-Quran itu. Kemudian yang kedua bersolawat karena memenuhi hak baginda Rasul. Ya Rasulullah berhak untuk disolawati, ya berhak disolawati karena masalah keagungan akhlak beliau, kemuliaan beliau, itulah yang untuk berhak disolawati. Kemudian yang terakhir baru hajat, hajat. Sama kita membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan ini sebagai syifa'u wa rahmatul lil mu'minin, sebagai obat dari segala penyakit bagi orang mukmin. Ya, maka dalam Quran wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Itu Al-Quran ya. Nah, kita mengamalkan Al-Quran agar membaca ayat-ayat agar kita sembuh, agar penyakit kita sembuh. Jangan itu langsung, Pak. Kalau niat, ya, kalau niat itu jangan langsung ingin sembuh, jangan. Tapi pertama niatnya karena perintah Allah ketika sakit, Al-Quranlah obatnya. Itu perintah Allah. Segala penyakit apapun, ya udah Al-Quran itu sebagai obat. Bahkan baginda Rasulullah mengatakan Fatihatul Kitab huwa kullu, ya, huwa syifa'un min kulli da, yaitu obat segala penyakit. Itu kata baginda Rasul. Surah Fatihah tidak dikatakan semua Quran ya. Surah Fatihah itu adalah obat dari segala penyakit. Tidak baginda Rasul yang mengatakan, baginda bukan dokter tapi Rasul. Nah, ketika kita mengamalkan itu, jangan langsung karena kita ingin sembuh, jangan. Karena apa? Nanti kalau nggak sembuh-sembuh, kita nggak mau beramal lagi, nggak mau menjadikan Al-Quran itu sebagai obat lagi, udah mulai nggak percaya, bahaya. Makanya yang pertama karena Allah, karena perintah Allah. Mau sembuh nggak sembuh terserah, begitu. Ya, maka minimal. Apalagi kita sudah berumur di 40 dan 50 ke atas. Habis bangun tidur itu sering saya sampaikan. Habis tidur ini amalan dari guru saya. Jadi kalau habis bangun tidur,
Kan penyakit banyak, ada penyakit rohani, ada jasmani gitu. Intinya segala penyakit baik rohani maupun jasmani, kita niat pertama kali karena perintah Allah untuk mengobati penyakit yang ada dalam diri kita karena perintah Allah. Kemudian yang kedua niat wasilah dengan ayat ini melewati bacaan ayat suci Al-Quran karena kata Allah, firman Allah, Al-Quran adalah obat segala penyakit. Bangun tidur belum pegang apa-apa, belum ngapa-ngapain, ambil air segelas, ya, dibacakan Fatihah 7 kali, kemudian surah Al-Qadar 11 kali, tiup, minum. Ya, ditiup terus diminum. Kalau bisa istiqomahkan, jangan mencari kesembuhan, tapi mencari karena perintah Allah. Kita nggak tahu penyakit ada di dalam diri kita, khususnya rohani, mungkin malas ibadah. Dengan itu insya Allah, apalagi penyakit rohani kan segala penyakit, apapun penyakit yang ada dalam diri kita, insya Allah dengan Al-Quran terobati. Karena itu firman Allah, perintah Allah. Begitu dan sabda baginda Rasulullah SAW. Bangun tidur dan jangan pegang-pegang apa setelah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah 7 kali. Kemudian ditambah inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar sampai selesai 11 kali. Dah paling butuh waktu 5 menit lah. Ya, baru diminum. Mau sembuh gak sembuh, yang penting kita sudah mengamalkan, berpahala terus itu. Daripada bangun langsung pegang HP, nyari apa, itu kan. Ya Allah, memang HP itu udah gak hanya orang awam, bahkan kiai, ustaz aja terkena pengaruh. HP itu, wah subhanallah tadi. Ya, maka itulah ujian kita. Kembali ke permasalahan. Jadi kalau kita benar-benar mengharap rahmat Allah, jangan mengharap sesuatu, Pak. Jangan mengharap sesuatu. Kalau kita mengharap sesuatu, kalau sesuatu itu tidak dikabulkan Allah, itu akan berpotensi untuk kita putus asa. Pasti itu suatu saat putus asa. Ya nggak dikabul-kabulin, kita cari yang lain, solusi yang lain. Itu ya. Jadi itu lagi, sekali lagi, ketika kita beramal apapun ibadah itu, yakinkan bahwa ibadah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Isra jam berapa ya? Sudah ya tadi? Sudah ya? Oke, sudah masuk Isra. Dari sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Pak Rahmat, Asa hadir ya? Atau putus rahmatnya? Oh ya, silakan Pak. Kita melakukan ibadah agar kebutuhan duniawi kita dikabul sama Allah. Boleh nggak? Boleh saja boleh. Karena itu merupakan kita berdoanya kepada Allah, tahajud berdoa kepada Allah, sholat duha berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Selagi itu masih memohon kepada Allah, itu masih diperbolehkan. Kita sholat ingin masuk surga, boleh. Kita sholat agar selamat dari api neraka, ya memang udah wajarnya umumnya manusia seperti itu. Cuman kalau kita ibadahnya ingin dikabul hajat kita, dunia kita ingin diperbaiki sama Allah, kayak sholat duha agar rezeki kita lancar, itu berisiko. Risikonya gimana? Kalau kita sholat duhanya udah istiqomah, bahkan 8 rakaat terus gak pernah ditinggal, tapi rezekinya masih seret, aduh mulai ragu nih. Ragu, udah meragukan ada rahmat Allah, jangan-jangan saya nggak didengar. Nah ragu itulah yang berbahaya. Hati-hati. Coba kalau kita niatnya memang karena Allah, mau dikabulkan nggak dikabulkan, udah ya sholatnya karena Allah.
Nanti Allah tahu apa yang menjadi keinginan kita. Wong kita niatnya karena Allah, pasti Allah nggak tinggal diam. Dan Allah tuh maha tahu apa kebutuhan kita, bahkan kebutuhan yang terbaik. Contoh gini ya, kita itu belum tahu Pak mana yang terbaik buat diri kita. Contoh, kita sholat duha pingin agar bisa beli rumah baru, umpamanya ya, atau bisa beli mobil baru. Itu kan duniawi, boleh-boleh aja, boleh-boleh saja begitu. Nah, kita menurut kita menambah rumah baru, menambah mobil baru itu baik buat kita. Menurut kita akan membuat kita bahagia. Oh, belum tentu menurut Allah. Kalau diberikan, orang ini bisa lupa, udah gak sholat lagi nantinya, udah gak sholat 2 hari karena udah hajatnya terkabul. Ya, udah lalai, udah kemana-mana karena udah banyak mobil, mungkin ada timbul kesombongan, begitu. Tapi kalau kita udah niat sholatnya karena Allah, berikan yang terbaik aku ya Allah, berikan yang terbaik. Saya nggak tahu yang terbaik buatku apa. Allah Maha tahu yang terbaik buatku. Udah sholat aja udah gak karena apa-apa. Ya, begitu. Nah, kalau kita niat karena sesuatu boleh, Pak, hukumnya masih boleh. Cuman berisiko, hati-hati. Kalau nggak dikabulkan sama Allah, atau dikabulkan tapi nggak sesuai dengan permintaan kita, nanti mulai curiga, nanti mulai berburuk sangka sama Allah. Kurang apa sih saya sholat duha udah 8 rakaat tapi kok rezeki masih seret. Ya, aduh, mulai ragu itu dari rahmat Allah. Bahaya itu, Pak, berisiko itu. Kalau tanya hukum boleh. Wong ibadah karena surga juga nggak apa-apa, ibadah karena neraka nggak apa-apa. Cuman pertanyaannya kalau surganya nggak ada, mau nggak masih ibadah? Itu pertanyaannya nanti. Ibadah karena ingin masuk surga. Kalau surganya nggak ada, masih mau ibadah nggak kira-kira? Tuh, itu pertanyaannya. Tapi dalam fikihnya boleh kita ibadah karena duniawi, itu masih boleh karena niat. Karena apa? Ibadahnya memohonnya kepada Allah, jangan mohon kepada yang lain. Sholat duha memohon kepada Allah, pingin dikabul hajat kita, pikir rezekinya kita lancar. Ternyata nggak dilancar-lancarin, kan nanti berpikirnya enggak. Itu takutnya. Jadi kalau ditanya hukum masih boleh, Pak. Ya memang itu perintah Allah. Mintalah kepadaku, maka aku insya Allah akan kabulkan. Tapi kita harus waspada begitu, bahwa semua keinginan kita itu belum tentu Allah kabul. Kadang Allah kabul, ya Allah kabul dengan cara yang lain, gitu. Yang jelas semua doa ini nggak sia-sia, Pak. Ketika kita mohon kepada Allah, nggak ada doa yang diabaikan sama Allah, nggak ada doa yang sia-sia. Doa itu masih bermanfaat, minimal pahala yang Allah berikan. Karena apa? Orang ini sudah meminta ke Allah aja, nggak minta ke yang lain, udah alhamdulillah. Di sana masih minta ke yang lain. Jadi udah minta kepada Allah aja udah alhamdulillah, walaupun itu belum dikabulkan atau ditunda lah istilahnya. Ya, kata sebagian ulama, nggak ada doa yang nggak dikabulkan, pasti Allah kabulkan. Cuman ada yang ditunda, ada yang dikabulkan nggak sesuai dengan keinginannya. Mintanya rezeki, nggak dikasih rezeki tapi sehat. Jadi nggak butuh duit, nggak butuh ke rumah sakit, nggak butuh ke dokter. Itu kan rezeki juga. Ya, butuh rezekinya lancar, nggak dikasih tapi dikasih anak-anaknya itu sehat semuanya, nggak ada masalah, sehingga gitu. Atau dikabulkan rezekinya tapi anaknya bermasalah atau dirinya banyak sakit sehingga banyak pengeluaran, sama aja itu nantinya. Ya, jadi tetap Allah yang Maha tahu yang terbaik buat kita. Udah doa aja. Ya, nanti Allah yang Maha tahu, Allah yang atur. Itu memang bagian Allah. Kita hanya ditugaskan untuk terus berdoa. Dan berdoa itu nggak boleh kepada yang lain, harus kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Itu ya. Oke, ada lagi? Nah, kalau kita tutup Al-Fatihah.